What's poppin' Black Balls? Welcome to Black Experience Beyond the Garage. Di Beyond the Garage, seperti episode-episode sebelumnya, kita bakal datengin bengkel-bengkel, garage, dan workshop modifikasi yang menurut kita keren dan bisa jadi referensi lo kalau lo mau bangun atau mau modifikasi mobil. Dan hari ini kita ada di G-Speed Antasari. G-Speed sendiri punya long line of achievement yang dicapai oleh ownernya atau buildersnya Om Gali. Untuk tahu lebih jauh, langsung kita gas aja yuk. Ayo, sekarang gue udah ada di ruangannya Om Gali nih. Kita mau ketemu dulu, kita mau tanya-tanya lebih jauh lagi. Yuk. Halo, selamat siang Om Gali. Apa kabar? Mas Li. Apa kabar? Ya. Masuk. Halo. Om, Halo. tadi saya udah lihat nih mobilnya di bawah nih. Keren-keren banget. Keren, istimewa banget nih. Tapi sekarang saya mau tanya Om. Sebenarnya awalnya tuh lebih ke bengkelnya, sejarahnya. Sejarahnya G-Speed tuh gimana sih Om? Ya, oke lah. Jadi gini G-Speed nih sebenarnya nama itu berbeda dengan untuk di bengkelnya. Artinya gini, kalau bengkelnya kan baru, tapi kalau kita bicara G-Speed-nya emang awalnya di G-Speed dulu. Jadi gini, dulu itu kita bikin nama G-Speed ini dari nama kan G-Speed, jadi sebenarnya G-Speed Indonesia. Kenapa G-Speed Indonesia? Ya, kenapa juga ada Indonesianya? Karena saya ini merasa merah putih aja, gitu. Nah, lalu nama G-Speed ini ada waktu itu sekitar bulan Februari 2010 ya, 2010. Pertama kali itunya ya? Nah, ngomong-ngomongnya sih 2009, tapi terus sudah gitu, udahlah pakai ini aja deh daripada aneh. Kenapa begitu? Karena kenapa dibilang G-Speed? Kenapa ada speednya? Kenapa ada G-nya, G-nya? G-nya kan dari nama saya nih, Gali. Nah, kenapa speed? Rasanya kalau waktu itu dibilang speed, saya kan emang senang sama kecepatan. Nah, kecepatan itu tuh kan ya itu ya, apa namanya? Speed itu kan dapat ketika saya waktu itu pernah ikut balap liar di Sudirman, zamannya tahun 85. Zaman dulu ya. Begitu saya kasih nama, cari nama, kan nggak mungkin juga Gali kencang kan juga aneh nggak enak kayak didengarnya G-Speed. Nah, terus udah gitu akhirnya dari G-Speed ini saya awalnya dari garasi. Dari benar-benar dari garasi rumah. Terus saya tuh sebenarnya main di situ mainnya mesin. Urusannya di mesin aja. Itu pada pada 2010 pas nama G-Speed itu saya udah main mesin. Nah, tetapi awal main mesinnya itu dari tahun 1985 saya udah mulai main mesin. Walaupun pada waktu itu saya tentu nggak langsung jago, nggak mungkin. Cuman saya belajar sama temen, berguru sama temen, sama bengkel segala macam. Cuman ya itu sebagai dasar saya. Oh, ini begini, gimana sih kita megang mesin tentu harus bagaimana, kalau setting mesti bagaimana. Ditambah ya waktu itu kan belum ada internet. Wah, bener, zaman dulu ya. Dan saya hanya beli majalah. Nah, majalah itu mungkin teman-teman pada tahu bahwa majalah itu adalah cuman foto, gambar gitu aja. Nah, di situ kan ada teknologi, cara-cara instalasi sesuatu, cara masang sesuatu, alat, cara mendongkrak tenaga, ya. Saya mulai dari tahun 85 itu sudah mulai baca-baca, tetapi tentu yang mengerjakan itu bengkel. Dalam hal ini ya bengkel ya. Saya belum punya bengkel, belum punya apa-apa. Jadi saya pokoknya ikut aja, lihat aja di bengkel itu ada apa. Berarti awalnya dari hobi. Sangat hobi. Hobi otomotif gitu ya. Hobi otomotif, hobi balap. Ya, benar. Hobi balap.
Nah, kan disitulah juga ditanya, ini dari company-nya apa? Ya kan kita, wah apa ya? Dari mana kan kalau nama doang? Ya, jadi akhirnya mikir apa? Kita bilang G-Speed aja ya, udah G-Speed. Nah, akhirnya begitu. Udah di situ kita mulai apa yang kita coret-coret itu coba divisualisasikan. Jadi dibuat konkret bloknya, kertasnya, camshaft sama cylinder head. Nah itu dia. Akhirnya dapat mobil Holden Monaro yang waktu itu masih bahan. Monaro tahun 69-70 itu tahunnya, dan itu istri yang maksa. Begitu kita bikin Holden Monaro, kalau yang bikin kayak saya yang bikin kan tentunya ngelihatnya ya biasa aja. Kenapa biasa aja ya? Tiap hari ngelihat ya nggak? Ya, kita bikin itu ya biasa aja. Tapi kalau orang ini saya taunya ketika temen datang lihat, wah gila nih kok begini. Wah, akhirnya ya begitu. Itu kan begini di bengkel ya, bukan belum di rumah itu. Mesinnya di rumah, tapi mobilnya di bengkel. Di garasinya temen kita dikasih tempat. Dan itu udah jadi pembicaraan ya udah. Ya, nah terus udah gitu bikin begitu akhirnya jadi, dan di sana akhirnya 2013 November kita fotonya naik panggung Car Crazy namanya. Dan Car Crazy itu saya menang di sini, terus kita mobil dikirim ke sana harusnya, tapi karena satu dan lain hal ya nggak sampai barangnya, nggak sampai kayaknya di sini, tapi mereka sudah tahu datanya kira-kira intinya seperti itu. Nah akhirnya saya yang ke sana, dan ya saya naik ke atas panggung, dan itu 2013 itu satu-satunya menurut saya ya dari Indonesia. Asia ada kok waktu itu, Filipina ada, lalu mana lagi ya, Australia ada. Nah itu saya ingat. Tapi satu-satunya dari Indonesia. Oh ya, saya akhirnya saya juga kalau saya sedang ke Amerika, ke SEMA sana, saya juga akhirnya belajar masuk ke workshop untuk belajar ke banyak workshop dan lain-lain, jadi banyak gitu. Untuk sharing. Ya, menimba ilmu. Saya minta tahu ini kalau begini ada kasus begini gimana caranya, cari solusi. Kenapa saya lakukan? Karena menurut saya teman-teman yang punya workshop atau garasi atau bengkel, mereka pasti melakukan itu. Masih mereka ya udah jago R&D ya sebenarnya. Ya dia udah melakukan itu, dan sudah benar-benar sudah belajar banyak gitu loh. Nah modifikasinya itu di mesin. Nah yang saya modifikasi itu, saya rubah itu, saya buat itu adalah blok, lalu kertas atau crankshaft, terus ke atasnya lagi adalah camshaft atau noken as, dan di atasnya lagi adalah cylinder cope atau cylinder head. Nah semua itu tentu nggak makan waktu yang sebentar, semua butuh proses, dan sekali lagi itu butuh trial and error, yang namanya bahasa kerennya R&D. Nah itu lama dan duitnya juga panjang mas. Nah semua itu saya minta, jadi buatnya itu gini, maksudnya saya gambar ulang. Nah buatnya nggak di sini, buatnya di pabrik. Misalnya mesin bloknya ya pabrik blok, kertas ya pabrik kertas, camshaft atau noken as ya pabrik camshaft atau noken as, terus cylinder head ya pabrik cylinder head atau cylinder cope. Jadi ya ke pabrik-pabriknya yang benar-benar membuat spesifik barang atau item itu. Gunanya supaya bisa dipakai untuk harian di sini. Nah, kalau nggak dirubah, kenapa? Ya kalau nggak dirubah dia overheat. Overheat itu pasti ya. Ya temperaturnya tinggi. Ketika temperatur tinggi, syukur-syukur temperatur tinggi masih bisa dipakai. Kalau kita pakai skala, kita nggak pakai angka ya, tapi kita pakai skala. Normalnya tuh kan paling setengah gitu ya. Kalau panas sekali itu atau 3/4, ada mobil tertentu sampai 3/4, tapi itu masih dianggap normal. Yang nggak boleh kan dia penuh ya. Merah. Ya, jadi
dari 0, seperempat, setengah, 3/4 penuh. Jadi skalanya begitu. Nah, saya perlu diingat bahwa semakin tinggi temperatur mobil, kalau teman-teman bisa memahami, itu akan semakin peret, jadi semakin seret. Iya. Jadi ini kalau dipanasin, misalnya besi, memuai. Begitu memuai, ya ini kan jadi makin gede, dan tempatnya kan nggak, memuainya cuma sedikit, jadi makin keras. Begitu makin keras, berarti dia friksinya akan makin besar, ya, gesekannya akan makin tinggi. Begitu gesekan makin tinggi, dia berarti kan ada masalah pada kelancaran mesin. Iya. Dan ingat, disitulah efisiensi mesin menjadi turun. Performanya pasti turun. Nah, awalnya begitu ya? Iya, awalnya begitu. Dan kalau saya hanya berpikir untuk mendinginkan mesin, tanpa berpikir yang lain, itu akan mudah sekali. Lebih mudah kalau sekarang saya bilang akan lebih mudah dibandingkan dengan temperaturnya aman, bagus, rendah, dan kinerja atau performanya tinggi. Iya. Nah, itu kan yang dicarikan. Begitu, makanya itu nggak waktu sebentar. Jatuhnya dari tahun 85 sampai sekarang tuh udah 30 tahun lebih kan ya. Terus sampai mesin yang dibuat terakhir itu pasti beda. Gitu loh. Harusnya dia grafiknya semakin baik. Jadi semakin dingin atau sama temperaturnya, tetapi performanya makin bagus, makin enak. Kira-kira begitu, Mas. Terus tahun 2019 kemarin kan Omni terpilih sebagai salah satu dari 200 SEMA Battle. Ya, jadi gini, saya juga gimana bisa diceritain? Ya, saya juga kaget ya, karena ya memang jadi gini, yang ingin umumnya, yang secara umum orang tuh mau masuk daftar bisa masuk mobil ke SEMA, itu bukan kita punya uang, kita daftar terus kita masuk, nggak bisa begitu. Jadi atau wah nggak bisa masuk nih, kita daftar tapi nggak bisa, ya udah nih, katakanlah saya punya uang 2 miliar, kita bayar. Karena saya nanya, kalau ini saya tanya, emang nggak bisa ya dibayar ya, kita bayar terus masuk aja gitu? Nggak bisa, Anda harus ada sponsor gitu. Wajib tuh ya? Wajib. Jadi sponsornya itu untuk apa ya? Sponsornya itu yang tahu, oh mobil kamu bagus nih, kendaraan kamu bagus, kamu bisa masuk di tempat saya. Berarti kayak semacam verifikasi. Ya, tapi kita juga harus daftar. Kita harus sewa tempatnya. Nggak mahal, nggak yang terus jatuhnya 11-12 lah sama di sini kalau nyewa tempat. Cuman masalahnya yang mahal adalah kalau bisa kita bayar sponsornya, supaya dia terima kita itu aja. Kalau bisa dibayar gitu. Cuman rata-rata mereka nggak bisa dibayar. Ya berarti mereka harus lihat. Iya, lihat kondisi mobilnya gimana gitu. Nah, begitu dia lihat, dia percaya, dan tambah lagi, kok dia bisa bikin ini, histori kamu mana, siapa kamu, nah dia harus tahu kita, gitu loh, baru kita bisa masuk. Jadi jatuhnya dari berapa ribu, saya anggap berapa puluh ribu orang yang mau masuk situ ya masuk. Kalau saya tidak salah, karena saya juga saya dengar dari teman saya, justru saya nggak tahu sendiri, kalau ini saya nggak tahu sendiri, tapi mereka yang bicara bahwa masuk ke SEMA itu gini loh, kok ya bisa-bisanya ada orang, ya kita keterima, jadi jingkrak-jingkrak. Saya pikir tuh ngapain, ternyata mereka tuh daftar, workshop itu daftar untuk masuk ke SEMA, dan diterima, bisa masuk. Saya baru mikir, oh susah ya masuknya. Oh susah tuh kalau masuk tuh ternyata. Nah udah gitu dia ngomong, tapi kita nggak bisa masuk battle. Saya mikir battle tuh apa, saya nggak ngerti, cuman taunya kita tuh daftar, cuman kan kita nggak nyangka gitu, sesulit itu, ternyata memang sulit. Udah kita sampai begitu aja, daftar, ya udah bisa masuk ya, daftar battle. Nah masalahnya ketika ketika dapat surat dan buletin dan teman yang juga ketemu sama beberapa teman yang kebetulan artis otomotif,
kasih selamat saya, mereka intinya bilang, wah kamu ternyata bisa masuk sama battle. Saya cuma iya ketawa-ketawa aja gitu kan, tapi ternyata nama saya memang ada ya kan, saya kaget. Iya. Dasarnya apa kok bisa masuk, ya itu juga jawaban itu nggak bisa saya temukan karena yang itu kan hak prerogatif mereka. Iya. Pokoknya ya Penilaian kalau masuk ya mereka, ya. Dan saya kan nggak kenal, ya saya kenal cuman mereka kan modelnya orangnya yang ya bule, tau lah, straight to the point, straightforward ya. jadi straightforward, jadi iya nggak, bagus jelek, wah lu nyebelin nih, ngomong nih nyebelin. Gitu. Maksudnya mobil lo nggak memenuhi kriteria, nggak bisa, nggak akan masuk. Ya jadi gini, begitu yang masuk situ mungkin sampai 5.000 yang masuk situ, cuman sekitar 5.000 atau ya yang jelas antara 3.000 sampai 5.000 yang masuk ya, setahu saya begitu. Dan yang masuk cuma 200 dan itu ada nama saya loh kan. Saya kan waktu itu mobil apa? Mobilnya pickup, Ford pickup gitu. Jadi ya saya kaget. Jadi begini, ada hal-hal juga yang membuat yang kan belum tentu juga ya diperiksa secara detail, tapi begitu ngeliat gini, mereka kelihatannya ada bagian-bagian tertentu yang ininya aja begini, berarti dalamnya begini, kira-kira begitu loh. Jadi yang nyempil aja diperhatikan, apalagi yang di dalam, yang nggak nyempil, yang di luar, wah udah. Nah katanya itu berarti Om satu-satunya orang Indonesia yang betul, masuk 200 itu ya? Betul, di situ saya satu-satunya orang dari Indonesia dan kelihatannya saya satu-satunya orang Asia, Mas. Asia yang di Asia, 200 list itu? Iya. Ketika ada yang nanya kan yang canggih tuh Jepang. Jepang nggak masuk karena mereka alirannya nggak ke situ ya? Bukan di situ. Mereka mungkin dalam kompetisi yang kelasnya mungkin Jepang tuh mungkin JDM. Ya. Mereka masuk di sana. Cuman ya saya mah Amerika ya masuk kira-kira itu, dan saya bisa masuk situ, buat saya itu kebanggaan. Nggak mungkin Mas, saya sampai wah gila masuk, ya gimana ya, masa sih gitu loh. Jadi saya bersyukur saya cuman di situ, mungkin ya cuman usaha kita tuh yang menghargai itu ternyata yang Maha Kuasa, menurut saya begitu Mas. Katanya mungkin ya bangun mobil orang seperti kita bangun mobil kita sendiri. Iya bener, kita di sini selalu mengatakan ini selama di sini jangan harap ini mobil kamu, ini punya saya. Udah tinggalin lah, lupain lah. Kita bangun di sini. Jadi apapun yang sebaik mungkin. Tentu kita juga berpikir terkadang bagus itu sama dengan nilai angka uang. Tapi terkadang juga enggak, itu kan kreativitas Mas. Bener. Begitu, dan yang imajiner ya? Iya, imajiner. Karena apa? Faktanya ada yang ketika kita bicara angka juga, wah, udah sampai 7 kali lipat. Anda Mas bisa kebayang Mas, kuncian pintu nih yang di sini nih. Iya. Kan kalau mobil lama klasik kan selalu di sini nih, yang buat nyeklekin kunci pintu, ada namanya. Yang dekat jendela. Bayang nggak? Lah kita nggak usah lah pakai ada namanya, yang penting bilet berbagus udah keren lah. Ini nggak ada namanya. Engkol pintunya ada namanya, coba. Itu lawan kita begitu, dan one of the kind, jadi nggak dibuat lagi. Dia cuma buat dia sendiri, coba. Jadi custom made sampai untuk kayak diri begitu sendiri ya? Gitu loh. Yang kita udah sip. Tanya-tanya tadi udah ngobrol banyak juga. Sekarang saya mau lihat ke bawah nih Om, ke proses-proses yang bisa dilakukan di sini. Oke. Boleh Om ya? Boleh dong. Ya, apa sih yang enggak, coba? Apa sih yang enggak? Ayo. Oke. Dia selalu membandingkan dengan apa yang ada di negaranya, dan itu pun buat dia ini sudah sangat bagus sekali dan rapih menurut dia.